Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Salaamus surur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Tafadhal ijlisu. Wa qabla nabda darsan al-an yang bagi lana an naftataha bil du'a. Ad-du'a wa nabda darsan al-an bil du'a'i. Ibadah itu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Wa nahnu narja la'allahu ayyaftataha lana uluman katsiran bi barakati Tuhan. Baik, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, ayah ingin bertanya, bagaimana kabar kamu sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Jadi untuk materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang al-mujamma'ut tijarih, ya. Temanya al-mujamma'ut tijarih. Dari pembelajaran ini, maka peserta ini nanti diharapkan yang pertama, ya, dapat mengidentifikasi struktur jumlah ismiyah, yaitu mubtada dan khabar dalam kalimat al-mujamma' at-tijarih. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan nanti dapat mendemonstrasikan susunan mubtada dan khabar dalam materi al-mujamma' at-tijarih. Dalam hal ini nanti kita buatkan sebuah latihan per kelompok, ya. Baik, untuk materinya berjudulkan al-mujamma'ut tijarih. Al-mujamma' artinya adalah pusat. At-tijarih adalah perbelanjaan. Kalau begitu, al-mujamma'ut tijarih artinya pusat perbelanjaan, ya. Jadi pusat perbelanjaan ini biasanya kita terjemahkan dengan bahasa yang sekarang mall atau supermarket. Al-mujamma'ut tijarih, mall atau supermarket, makanun ialah sebuah tempat. Tuba'un fihi, dijual di dalamnya al-hajatul yaumiyah, kebutuhan sehari-hari. Al-hajatul yaumiyah, kebutuhan sehari-hari. Makanuhu nadhifun, tempatnya ialah bersih. Wa jamilun, dan indah. Wa fihi, dan di dalamnya aqsamun muta'addidatun, bagian-bagian yang bermacam-macam. Bagian-bagian yang bermacam-macam. Wahya, dan dianya ismul khudrawat, bagian sayur mayur. Wa ismul makulat, dan bagian makanan-makanan. Wa qismul malabisi, dan bagian pakaian-pakaian. Yang akan kita identifikasi dalam materi ini adalah jumlah ismiyah, yaitu mubtada dan khabar mubtada.
Maka yang pertama untuk mengenali mubtada itu, yang pertama mubtada itu adalah isim. Kemudian yang kedua dia dirofakkan. Dan yang ketiga di awal kalimat. Kemudian yang keempat butuh keterangan. Sedangkan khabar mubtada, yang pertama cirinya dia adalah isim. Yang kedua rofa. Yang ketiga melengkapi makna mubtada. Jadi kita buatkan contoh. Umpamanya di dalam kalimat Zaidun qaimun. Ini sebagai contoh. Zaidun qaimun. Ya. Si Zaid itu ialah berdiri. Maka kita periksa kalimat Zaidun. Apakah dia isim fi'il atau huruf? Maka kita dapatkan jawabannya dia adalah isim. Dari mana kita tahu dia isim? Dia bertanwin. Kemudian yang kedua, mubtada itu mesti berbaris rofa. Kita periksa, Zaidun itu apakah dirofakkan, dinasabkan, dijarkan atau dijajamkan? Dirofakkan. Tanda rofaknya apa? Dhamma. Kemudian dia terletak di awal kalimat. Dan ia butuh keterangan. Yang keempat, ia butuh keterangan. Karena kalau kalimatnya hanya Zaidun, maka belum lengkap. Si Zaid, ada apa dengan si Zaid? Maka masih bertanya-tanya kita, ada apa dengan si Zaid? Nah, maka dia butuh keterangan. Kalau begitu, Zaidun itu ikromnya adalah mubtada. Sedangkan khabar mubtada itu dia memiliki ciri yang pertama dia isim. Maka kita periksa qaimun itu apakah dia isim atau tidak? Isim. Tandanya bertanwin. Ya. Yang kedua, tanda khabar mubtada itu mesti berbaris rofa. Kita periksa barisnya. Apakah dia rofa nasab jar atau jajam? Rofa. Tandanya dia berbaris rofa? Dhamma. Kemudian yang ketiga, dia melengkapi makna mubtada. Nah, maka kita terjemahkan secara makna. Si Zaid itu ialah berdiri. Kalau begitu qaimun melengkapi makna Zaidun. Oleh sebab itu qaimun ikromnya adalah khabarul. Baik. Kalau begitu ayat ini mentes. Apakah kamu bisa mengenali di dalam materi ini mana mubtada dan mana khabar mubtada? Yang pertama yang bacakan al-mujamma'ut tijari. Pusat perbelanjaan itu. Maka tubahu fihi al-hajatul yaumiyatu ialah tempat yang dijual di dalamnya kebutuhan sehari-hari. Coba kamu tunjukkan siapa di antara kamu yang bisa menunjukkan mana mubtada dalam kalimat ini? Saya. Yang mana? Coba. Al-mujamma'ut tijari. Al-mujamma'ut tijari. Al-mujamma'ut mubtada. Bagus. Ayo tepuk tangan dulu. Kemudian khabar mubtada. Siapa yang bisa menunjukkan mana khabar mubtadanya? Ya, coba. Makanun. Ya, khabarul mubtada. Nah, pusat perbelanjaan itu ialah tempat. Berarti khabar mubtadanya adalah makanun. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Baik. Berarti kamu sudah bisa mengenali dan mengidentifikasi mana mubtada dan mana suatu khabar dalam sebuah jumlah. Oleh sebab itu, maka coba kamu perhatikan, ayah kasih waktu 1 menit memperhatikan materi ini, karena nanti insya Allah ayah bikin kamu suatu kegiatan kelompok. Kita bagi 2 nantinya. Jadi kita bagi 2 kelompok.
setiap kelompok nanti ayah kasih beberapa kertas yang sudah ayah susun kalimat-kalimat yang ada di sini. Kemudian kamu susun dia menjadi satu kalimat. Ya, kertas-kertas ini berbentuk setiap kertas ada satu mufradat, setiap kertas ada satu mufradat. Jadi kamu susun nantinya ketika kamu berbaris, ayah mau lihat nanti apakah pas susunannya atau tidak. Apakah kamu bisa mendemonstrasikan kalimat yang sudah ada ini. Ya, saya kasih waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Sudah. Kalau begitu kita hapus. Baik. Jadi kalau begitu kita bagi dua, ya kita bagi dua. Berarti kurang 3 lagi di sini. 3 lagi di sini. Siapa yang masuk di sini? Si Salsa masuk di sini satu. Ya, si Salsa, kemudian Laniari sama Supriya Padilla. Yang masuk bertiga di sini, yang lain sebelah sini. Ya, sebelum ayah bagi. Jadi kita lihat dulu ya. Kita nanti kita berlomba siapa paling cepat menyusun dan susunannya baik dan benar. Ya, sudah. Tapi sebelum berlomba, ayah ingin kasih satu pelajaran bagi kamu. Saya ingin kasih kamu suatu tugas. Tugasnya sederhana. Ayah ingin siapa yang bisa di antara kamu yang bisa memendekkan garis ini? Ya coba lihat ini, jangan tegang. Lihat dulu. Tegang. Biar tidak susah nanti menghadap ke papan tulis dulu, menghadap. Biar tidak pegal tempuhnya. Ada ke papan tulis atau tulis yang bagus. Sudah. Sebelum kita mulai nanti perlombaan ini, karena kita akan berlomba, siapa di antara kamu nanti yang paling cepat untuk menyusunnya dan yang paling benar. Jangan cepatnya saja, dia cepat dan benar. Jadi sebelumnya ayah kasih kamu tugas dulu. Tugasnya adalah sederhana. Siapa di antara kamu yang bisa memendekkan garis ini? Coba, siapa yang bisa? Memendekkan garis. Bisa? Siapa yang bisa? Maju ke depan dulu. Ada yang bisa memendekkannya? Membuat garis itu menjadi lebih pendek. Siapa yang bisa? Silakan. Perlu spidol? Tidak. Perlu penghapus. Penghapus ada. Silakan. Jangan habis. Sudah. Baik. Apa pesan moral yang ingin ayah buatkan di sini? Ya. Ini pesannya. Ini filsafat. Maka ayah tanyakan tadi sama kamu, siapa yang bisa memendekkannya? Maka sudah dinampakkan oleh Sirafi, ya, dipendekkannya. Dengan cara apa? Menghapus. Untuk memendekkan garis ini kamu tidak perlu menghapus. Lalu apa? Buatkan garis yang lebih panjang. Apakah dia sudah pendek? Sudah. Artinya apa? Kalau kita ingin maju, jangan pernah untuk menjatuhkan orang lain. Biasanya nanti kita ada perlombaan siapa yang paling cepat. Jadi jangan nanti karena perlombaan ini kamu ingin lebih cepat, kamu lebih ingin maju, kamu jatuhkan lawanmu. Tidak boleh. Jadi dalam kehidupan ini kita tidak boleh menjatuhkan orang lain kalau kita ingin maju. Majulah tanpa menjatuhkan orang lain. Menaiklah tanpa
Bisa dipahami? Bisa. Baik. Di sini ada dua, ya. Nah, untuk lebih tadinya kita acak dulu ya. Silakan peninggalan karena kamu sudah musyawarahkan nanti. Waktunya saya kasih 1 menit untuk mendiskusikan. Kemudian kamu berbaris di depan. Nah, karena nanti Arab itu dibaca dari kanan, maka yang pertama berdiri di kanan, yang kedua selanjutnya sampai ke kiri, sehingga dia benar-benar bisa terbaca. Sudah kita acak, ya. Jangan dibuka dulu ya, kita mulai nanti waktunya. Baik, jadi waktunya adalah 1 menit. Ya, 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Kalau sudah dapat langsung berdiri di depan ya. Langsung atur barisannya. Kalau sudah dapat langsung atur barisannya. Jadi siapa yang paling cepat dan paling benar. Harap di sini, harap di sini. Ke depan saja, ke depan. Biar nampak. Coba diatur, coba diatur. Kita ada 7 kata ya, 7 lembar. 6. Mana 6? Oh iya, saya Budi. Memang boleh enggak? Ada 7 kata itu, ada yang lebih? Pas. Pas 6 kata. 6 kata ya. Baik, silakan dinampakkan ke depan semua agar kita lihat mana susunan yang benar. Iya, baik. Nah, jadi sebetulnya kalimatnya ini sudah sama-sama benar. Cuman masalahnya ya yang kelompok 2 tadi kurang mendengarkan. Karena tulis Arab itu boleh dibaca dari kanan ke kiri. Ya, kalau itu memang kalau tidak jadi sebetulnya sama ya, yang tadi pun harus dibaca dari kiri ke kanan. Ya, cuma kurang mendengarkan informasi tadi. Al-mujama'u tijari tuba'u fihi hajatul yaumiyah. Baik. Di sini al-mujama'u tijari tuba'u fihi hajatul yaumiyah. Bagus. Baik, silakan kembali ke tempat. Baik, jadi ya ada depan semua. Tidak usah lingkaran. Jadi ayat-ayat kamu sudah bisa menyusunnya. Namun tadi ayat dimulai sebetulnya di sana. Karena kenapa ayat buatkan kamu kelompok? Ya, kelompok itu artinya masyarakat. Jadi diharapkan nanti setelah kamu tamat kamu akan masuk di dalam masyarakat. Di masyarakat itu maka kita harus bekerja sama dengan orang lain. Jadi ayat yang melihat dalam kelompok tadi nilai sosial namanya. Ya, karena penilaian itu ada nilai sosialnya, ada nilai spiritualnya, ada nilai nilai ilmu pengetahuannya. Nah, jadi mengapa kita dari awal tadi berdoa ayat ini melihat kamu punya nilai spiritual yang ramah atau tidak? Nah, kenapa kita buatkan berkelompok ayat ini melihat kamu punya jiwa sosial atau tidak? Kemudian ayat bikin kamu tadi menyusun itu ingin melihat apakah kamu sudah paham dengan pelajarannya atau tidak ilmu pengetahuannya. Baik.
Jadi oleh sebab itu untuk hari ini kita cukupkan hanya satu paragraf ya, tetapi kita lanjutkan untuk paragraf yang selanjutnya. Wa naktafi darsan al-an wa naktafi bihamdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.